Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita reinkarnasi atau Reincarnation 2005 yang di-request dari user X Moradan. Film ini menceritakan tentang pembantaian seorang profesor yang dilakukan pada keluarganya saat mereka berlibur di hotel. Tak hanya keluarganya yang dibantai, bahkan seluruh tamu dan karyawan hotel pun ia bantai. Dan pada suatu ketika, kini semua arwah bereinkarnasi dari kejadian di masa lalu. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan sekelompok remaja yang sedang mengobrol tentang reinkarnasi. Gadis yang bernama Kanako, ia melihat sekilas ada seseorang yang sedang berdiri di belakangnya. Saat ia menoleh, sosok itu sudah menghilang. Di sisi lain, seorang pria juga mengalami hal aneh di mana dia merasakan seseorang hadir di sampingnya dan menghilang seketika. Di saat dirinya masuk ke dalam lift, sosok itu muncul kembali. Dia pun menoleh ke belakang dan kita tidak mengetahui apa yang dilihatnya sehingga ia diam terpaku di dalam lift. Di tempat lain, seorang pria yang berprofesi sebagai supir, dirinya melihat wajah aneh di cermin. Dan malam itu dia sedang mengemudi, pada sampai akhirnya dia menabrak seseorang. Saat ia turun dari mobil, ia melihat korban yang ia tabrak. Dan anehnya, wajah si korban seperti sosok wajah yang ia lihat di cermin sebelumnya. Lalu secara tiba-tiba banyak sekali penampakan di sekeliling dirinya. Cerita bergulir, diperkenalkan seorang sutradara bernama Matsumura mendapatkan voicemail yang mengingatkan jadwal audisi minggu depan. Di sini, ia mencari artikel dan referensi tentang pembunuhan 11 korban yang dilakukan oleh seorang profesor yang bernama Dr. Omori. Dan tentang pembunuhan Dr. Omori ini akan dijadikan sebuah film oleh Matsumura. Lalu sebuah bola bekel tiba-tiba lompat seperti ada seseorang yang memainkan lalu mengenai pintu kamar 227. Di kamar nomor 227 itu terlihat sangat berantakan dengan sebuah boneka melotot yang tiba-tiba pecah dengan mengeluarkan suara aneh. Hari audisi pun tiba, terlihat seseorang gadis berkata bahwa dirinya mampu memerankan akting sebagai korban pembunuhan karena ia merasa terkadang ia ingat di kehidupan sebelumnya yang dia katakan ia sebagai korban. Akan tetapi, juri malah tertarik dengan gadis bernama Nagisa Sugiura. Dalam perjalanan pulangnya di kereta, Nagisa melihat anak kecil yang menggendong boneka dengan terus menatapnya. Dan anak itu pun menghilang saat manajernya memanggil dirinya. Di sini, Nagisa mencoba mencari anak itu tanpa ia ketahui anak itu sudah berada di dekatnya. Saat pintu kereta terbuka, Nagisa sangat terkejut karena melihat anak itu yang terdorong jatuh di bawah rel. Di sisi lain, sang sutradara diberi sebuah box oleh seorang nenek dan si nenek itu tampaknya sangat sedih mengenang keluarganya sambil menatap foto-foto itu. Saat sampai di rumah, dia melihat isi box tersebut dan secara tiba-tiba si anak kecil yang di kereta sebelumnya sudah ada di sana. Anak itu berlari keluar dan menemukan bonekanya yang tergeletak di lantai. Dengan secepat kilat, anak itu sudah ada di kamar Nagisa. Singkat cerita, akhirnya Nagisa terpilih dan mendapatkan perannya. Manajernya berkata, film yang akan diperankan Nagisa adalah film horor yang dibuat dari kisah nyata yang terjadi di sebuah hotel. Pelaku si pembunuh itu adalah seorang profesor gila yang membantai seluruh keluarganya. Tidak hanya keluarganya, bahkan seluruh karyawan dan tamu hotel pun menjadi korban. Setelah membantai, si profesor lalu mengakhiri hidupnya sendiri dan kejadian itu sudah lama sekali, sekitar tahun 1970 dan bahkan Nagisa belum lahir. Sesampai Nagisa di rumah, dia mulai lagi diganggu oleh makhluk halus. Dan tiba-tiba ia berpindah di tempat asing, bel rumah berbunyi dan Nagisa pun tersadar. Saat menghampiri pintu dan mengintip,
ternyata terdapat beberapa sosok makhluk mengerikan di luar sana. Di keesokan hari, semua aktor dan kru film berkumpul. Sang sutradara mengumumkan bahwa film yang akan digarap adalah berdasarkan kisah nyata dan akan menempelkan semua artikel itu di papan tulis. Maksud dari pembuatan film ini sendiri bertujuan untuk mengenang dan berharap para korban bisa beristirahat dengan tenang. Lalu pembagian peran pada masing-masing aktor pun dimulai. Nagisa sendiri mendapatkan peran sebagai gadis kecil yang berusia 6 tahun. Dan kebetulan sekali, Nagisa selalu melihat anak seusia itu di akhir-akhir ini. Konon katanya, saat kejadian tersebut, gadis kecil ini dan kakaknya yang mencoba kabur dari hotel, tapi akhirnya gagal dan keduanya akhirnya dibantai oleh sang ayah mereka, yaitu si profesor. Si gadis kecil inilah yang dibantai terakhir dari di antara 11 korban dan menjadi inti dari film ini. Miniatur hotel pun dihadirkan untuk memperlihatkan susunan tempat secara detail agar para aktor mendalami karakternya. Di saat semua orang sedang sibuk memperlihatkan miniatur tersebut, Nagisa malah tertarik melihat artikel tentang kedua anak korban, yaitu si gadis kecil bernama Yuya dan kakaknya Krisato berumur 10 tahun. Setelah itu, Nagisa berada di sebuah hotel dengan menemukan boneka. Lalu seorang gadis lain bernama Kino datang dan Nagisa bergegas bersembunyi. Kino mengambil boneka tersebut dan dari belakang banyak sekali penampakan dan Kino pun terbangun dari mimpinya. Kino mengatakan pada teman-temannya, ia sering sekali mimpi buruk yang berulang, di mana sebuah hotel terus hadir di dalam mimpinya dan hotel itu begitu asing baginya. Temannya pun berkata, mungkin ia pernah pergi ke hotel itu sewaktu kecil. Kino meyakini bahwa ia tidak pernah sama sekali datang ke hotel itu. Bahkan orang tuanya juga heran kenapa sampai sekarang dia tetap memimpikan hotel yang sama sewaktu ia kecil. Cerita bergulir, kini Nagisa akting di depan kamera di mana sang anak kecil itu mulai dibantai. Nagisa pun berteriak histeris yang sebenarnya ia melihat arwah sang pembantai profesor di depannya. Tapi reaksi itu dinilai sangat bagus. Nagisa pun pingsan dan semua orang mulai panik dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Nagisa hanya terdiam dan menatap foto sang psikopat profesor. Di keesokan harinya, Nagisa meminta manajernya untuk menolak berakting di hotel asli yang merupakan tempat pembantaian sesungguhnya. Namun, perjanjian dari awal, sang direktur menginginkan scene dilakukan di hotel yang asli. Nagisa merasa ketakutan karena akhir-akhir ini ia mendapati kejadian-kejadian aneh. Tepatnya setelah dirinya mendapatkan skrip film tersebut, salah satunya gadis kecil dan hotel itu selalu hadir di dalam mimpinya. Bahkan Nagisa merasa bahwa ingatan gadis kecil itu masuk dalam pikirannya. Sang manajer yang mencoba menenangkan Nagisa dan berkata, walaupun ternyata kamu adalah reinkarnasi dari gadis kecil itu, tapi bukan berarti kamu akan tetap dibunuh dan mati untuk kedua kalinya dengan di hotel yang sama. Jadi apa yang harus kamu takutkan? Bagaimanapun ini hanyalah seni peran dan sebuah kesempatan besar untukmu. Singkat cerita, para aktor dan kru berangkat dan sampailah di hotel yang terlihat sangat kumuh itu. Mereka lalu memerankan adegan yang diarahkan oleh sang sutradara. Di sana salah satu aktor memerankan orang mati. Nagisa seperti melihat mayat asli yang tergeletak di sana. Penampakan lain pun terlihat di lantai atas seperti beberapa orang yang berlalu lalang. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan syuting dan lagi-lagi saat pengambilan gambar, Nagisa melihat korban asli dan ia pun pingsan. Setelah itu, ia pergi ke toilet yang ditemani oleh Kondo. Setelah selesai, Nagisa malah ditinggal oleh Kondo, lalu dirinya menemukan tetesan darah yang mengarah ke atas tangga. Sampai di atas, Nagisa melihat anak kecil dengan luka di kakinya, lalu ia terkejut dengan bola bekel yang menggelinding ke sutradara. Entah apa maksudnya, namun di sana Kondo berkata ke sutradara bahwa Nagisa telah menghilang setelah masuk toilet. Scene kembali ke Nagisa yang masih terus mengikuti anak tersebut, namun si anak itu diseret oleh seorang pria dengan dibantainya hingga tewas. Nagisa yang menyaksikan hal tersebut bergegas lari dan si pria atau si profesor bergegas langsung mengejarnya yang masuk ke kamar 227. Saat Nagisa yang bersembunyi di dalam lemari, akan tetapi si profesor berhasil menemukan dirinya. Namun ternyata yang berdiri di depannya adalah sang sutradara.
Kini, kamar hotel yang sebelumnya rapi berubah menjadi kamar hotel yang sudah rapuh dan usang. Menurut sang sutradara, gadis kecil yang diperankan Nagisa memang terbunuh di kamar ini dan persis di dalam lemari tersebut. Di sisi lain, Kino bertemu dengan gadis bernama Yuka. Di sini mereka baru pertama kali bertemu, namun Yuka merasa seperti mengenali Kino sebelumnya. Dan Yuka berkata mungkin dirinya pernah bertemu dengan Kino di kehidupan sebelumnya. Dan Kino pun berkata bagaimana cara membedakan kejadian kehidupan sebelumnya dan di kehidupan sekarang. Jawabannya adalah dengan melakukan penelitian. Yuka pun mengajak Kino ke perpustakaan untuk menceritakan lebih detail, yaitu memperlihatkan koran puluhan tahun yang lalu. Yuka menunjuk seseorang yang diyakininya adalah dirinya di kehidupan sebelumnya. Di koran itu tertulis penyebab kematian dengan tercekik sampai mati. Dan Yuka pun menunjukkan bekas tanda lahir di lehernya yang sepertinya bekas jeratan tali. Kino pun akhirnya tertarik dengan kejadian pembunuhan hotel 35 tahun yang lalu. Tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dan ia pun bergegas pergi. Dan ternyata Yuka ini adalah reinkarnasi salah satu korban dari 11 orang yang terbunuh di hotel tua. Di sana tertulis yaitu istri tersangka bernama Ayumi dalam kondisi tidak sadarkan diri dan kritis. Dan setelah itu Ayumi sadar dan menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Yuka yang sedang menelepon merasa merinding tanpa ia sadari sebuah boneka di atas rak buku dengan tiba-tiba buku itu terjatuh. Ia pun lalu diserang oleh makhluk-makhluk. Shin kembali ke Kino yang sedang mencari Yuka. Di sana terdapat HP Yuka yang tergeletak di lantai. Di sisi lain, Nagisa yang sudah berada di tempat asing dengan memegang boneka dengan dihampiri gadis kecil dan mengatakan kita akan selalu bersama. Ternyata itu hanyalah mimpi. Secara bersamaan, di balik lemari muncul sesosok tangan dengan berkata kita akan bersama selamanya. Ternyata lagi-lagi itu hantu gadis bocil dengan membawa boneka. Selain itu, Nagisa juga menemukan sesuatu di balik bantal yang ternyata kamera yang dipakai psikopat. Di keesokan hari, Nagisa menceritakan kejadian yang dialaminya serta menanyakan kenapa sang sutradara sangat ingin sekali membuat film ini. Karena Nagisa sangat merasakan sesuatu yang aneh saat berada di hotel tersebut. Sang sutradara lalu mengeluarkan sebuah kotak. Isi dari kotak itu ternyata boneka si gadis kecil yang tewas. Tentu saja boneka ini boneka kesayangan gadis kecil. Bahkan boneka ini dipegang bersamanya di saat kematiannya terdahulu. Dan si sutradara menginginkan Nagisa untuk membawa bonekanya demi pendalaman perannya. Shin kembali ke Kino. Ia sepertinya tertarik dengan berita di koran sebelumnya dan ia pergi ke rumah Ayumi yaitu istri dari sang psikopat. Di sana, Kino mengeluarkan selembar gambar dan memperlihatkan kepada nenek Ayumi yang menggambar sebuah hotel yang bahkan sama sekali ia tidak pernah ia datangi, tapi hotel itu selalu ada dalam mimpinya. Nenek lalu mengeluarkan sebuah buku peninggalan suaminya. Semua orang mengatakan bahwa suaminya gila, tapi kini si nenek mengerti setelah membaca buku itu berkali-kali. Jadi, mendiang suaminya atau si profesor meneliti tentang jiwa dari dan kemana jiwa itu sebenarnya setelah dilahirkan atau sudah meninggal. Intinya, dia tidak gila dan ia melakukan semua ini dengan sadar demi untuk sebuah penelitian. Nenek itu pun menceritakan kembali saat dirinya datang ke hotel yang secara diam-diam melakukan eksperimen terhadap kedua anaknya yaitu Yuya dan Krisato. Betapa terkejutnya ia melihat suaminya yang sedang menghabisi anak-anaknya dan kalimat "kita akan selalu bersama" itu adalah rekaman dari suara boneka tersebut. Setelah pertemuan itu, Kino pun pamit. Di perjalanan, ia mendapatkan pesan dari Kazuya bahwa Yuka menghilang sejak pertemuan terakhir mereka. Belum habis dengan rasa penasarannya, Yuka pun bergegas datang ke hotel tua dan menemukan boneka di pintu masuk.
Makhluk-makhluk yang datang itu persis seperti dalam mimpinya terdahulu, dan di sana terdapat Yuka yang mematung dan terus bergerak maju. Kino mengatakan apa yang terjadi, tapi ia tetap mematung dan terus bergerak maju. Dia terus mengikuti Yuka sampai ke sebuah kamar, dan ia pun terkejut melihat Yuka yang sudah tergantung di dalam kamar. Kino yang segera keluar dari kamar tersebut dan melihat arwah seperti ditikam, sama seperti yang terjadi di kehidupannya terdahulu. Tidak hanya satu, bahkan semua yang tadi masuk ke dalam hotel seakan memperagakan pembantaian di masa lalu. Kino yang merasa lemas melihat kejadian itu dan menjatuhkan bonekanya yang bersuara, "Kita akan selamanya bersama." Tiba-tiba ia menatap dengan tajam dan mematung. Scene berpindah kepada asisten Nagisa yang akan meneliti isi dari rekaman video yang ditemukan di kasur Nagisa. Di saat video itu diputar di dalam bioskop kosong, di sana terlihat kedua anak kecil itu dibawa ke hotel dan terjadilah momen yang persis yang diceritakan oleh nenek sebelumnya. Melihat ibu mereka tersungkur di lantai, kedua anak ini langsung berlari keluar kamar. Seorang pelayan yang masuk ke dalam kamar terkaget melihat nenek yang terkapar di lantai, dan ia pun menjadi korban berikutnya yang langsung dijerat menggunakan tali. Adegan demi adegan pembantaian pun diperlihatkan. Di video terlihat setelah Yuya menyaksikan kakaknya mati, ia berlari sambil memeluk bonekanya. Scene berpindah ke lokasi syuting. Sekarang Nagisa memerankan Yuya, si gadis 6 tahun itu. Nagisa yang sedang di-shoot tiba-tiba merasa semua orang di hadapannya menghilang kecuali sutradara, tetapi terlihat aneh. Dia pun lari, akan tetapi sutradara tiba-tiba sudah berada di depannya. Sutradara benar-benar terlihat aneh dan ia seperti ditarik dari belakang. Jadi ternyata sutradara ini adalah reinkarnasi dari anak laki-laki bernama Krisato yang ditarik dan dihabisi di sana. Orang-orang yang sedang bereinkarnasi seperti mengulangi hal yang sama di kehidupan lalu. Lalu Nagisa melihat Yuya berlari masuk ke kamar dan Nagisa mengikutinya. Saat lemari dibuka, secara mengejutkan di dalam lemari tersebut terdapat Kino. Dan ternyata Kino ini reinkarnasi dari Yuya. Itu sebabnya kenapa selama ini Kino merasa seperti mengetahui hotel ini. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Nagisa adalah reinkarnasi dari sang psikopat profesor yang sudah membantai para korbannya. Nagisa shock, seakan mengalami semua hal yang aneh dan segera lari dari kamar itu dan masuk ke kamar lainnya di mana ada seorang pelayan yang mati tergantung. Mayat-mayat yang sudah dibantai seakan semua hidup kembali dan mengincar Nagisa. Nagisa pun yang terpojok, ia nekat memecahkan kaca pintu sama persis dengan apa yang terekam di dalam video. Mayat itu mengejarnya dan ia pun masuk ke sebuah rumah hantu Yuya yang muncul di hadapannya. Nagisa lalu mengambil pecahan cermin dan ia melihat dirinya adalah profesor dengan baju berlumuran darah. Di masa lalu, profesor terlihat menggenggam sebuah pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke lehernya untuk mengakhiri hidupnya. Boneka itu lagi-lagi bersuara dan matanya berubah menjadi utuh dan berkata, "Kita akan selamanya bersama." Adegan dalam film itu pun diputar kembali di depan nenek dan para pejabat perfilman lainnya. Di sana terlihat Nagisa kejang-kejang ketakutan dan nenek terharu karena melihat kedua anaknya terdahulu. Nagisa sendiri kini akhirnya mengalami gangguan jiwa setelah memerankan adegan film itu. Dan ia selalu berhalusinasi melihat penampakan orang-orang yang dibantai terdahulu. Si nenek lalu datang dan sengaja memasukkan bola bekel dan boneka ke dalam ruangan Nagisa. Hantu kedua anak kecil itu pun muncul dan berkata, "Kita akan selalu bersama." Dan film pun selesai.